Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Fauzan, NIM 311231013 kelas TI 231. Dalam mata kuliah logika informatika ini yang pertemuan ketiga, saya akan menjelaskan materi di minggu ketiga. Kita masuk logika proposisi. Ilmu logika lebih mengarah pada bentuk kalimat sintaks daripada kalimat arti itu sendiri. Atau semantik. Ilmu logika selalu berhubungan dengan kalimat-kalimat argumen dan hubungan yang ada di antara kalimat-kalimat tersebut. Argumentasi adalah kesimpulan adalah fakta-faktanya. Kesimpulan dikatakan benar apabila merupakan akibat dari fakta-fakta yang diajukan. Bisa kita sebut absah apabila semua fakta-fakta yang diajukan berikut kesimpulan adalah benar dan terdapat hubungan logis di antara keduanya, maka argumentasi tersebut benar atau valid. Jadi sebuah ini bisa dibilang fakta bila benar-benar terjadi dan masuk logika. Lanjut. Ada proposisi. Kalimat deklaratif atau pernyataan yang hanya memiliki satu nilai kebenaran, benar atau salah, akan tetapi tidak kedua-duanya benar sekaligus salah. Pada umumnya bentuk proposisi adalah kalimat berita yang bisa ditentukan nilai kebenarannya. Hanya ada dua, benar atau salah. Proposisi sederhana biasanya digunakan dengan huruf P, Q, RS, P1, P2, G1, G2, dan seterusnya. Nilai kebenaran yang mungkin untuk suatu proposisi benar dapat ditulis B atau benar, T atau true atau satu itu dalam bilangan biner ya, yaitu benar. Ada lagi bisa ada contohnya salah, dapat pula ditulis S, salah, F nya itu false, ada 0 dalam bilangan biner itu adalah salah. Lanjut. Ada contoh berharta adalah presiden pertama Indonesia. Yang kedua ada 2 tambah 2 ada 4, itu merupakan benar ya. Mengapa komputer berguna, itu bukan proposisi. Ada X tambah 4 hasilnya X tambah 4 hasilnya 10, itu bukan proposisi karena X nya itu tidak diketahui, tidak jelas, atau yang tadi saya sebutkan itu tidak logis. Pelajaran materi kuliah logika informatika dengan baik. Ini bukan sebuah proposisi kalimat ya. Proposisi sederhana juga disebut sebagai proposisi atom. Gabungan dari beberapa posisi atom disebut proposisi majemuk. Untuk menggabungkan beberapa proposisi atom, maka diperlukan operator penghubung logika. Ada 2 jenis operator logika dasar, yaitu ada operator unary atau unary, itu adalah negasi dengan lambang seperti gelombang atau lambang L diputar. Ada operator biner atau binary, konjungsi seperti logo V yang dibalik, ada disjungsi, ada logo V. Disjungsi eksklusif OR, ada bentuknya seperti bulat dengan tanda plus di tengahnya. Ada implikasi tanda panah ke kanan dan ada biimplikasi dengan tanda panah kiri dan kanan. Negasi. Apabila P merupakan proposisi, maka negasi P atau negasi P juga merupakan proposisi yang dinamakan sebagai negasi P. Negasi P tidak dibaca P atau bukan P atau not. Negasi P memiliki makna nilai kebenaran yang berlawanan dengan P. Jadi ini kebalikannya dengan P. Ada negasi P bernilai T. Negasi P bernilai T tepat ketika P bernilai salah. Jadi ketika P bernilai salah, berarti negasinya tuh benar untuk P. Ada tabel kebenaran untuk negasi, yaitu ada P. Jika P-nya true, maka negasinya F, dan P-nya false dan negasinya P itu ada true. Lanjut. Contoh negasi. Negasi dari proposisi berikut adalah saya seorang mahasiswa. Kalimat negasinya tidak benar bahwa saya seorang mahasiswa, atau saya bukan seorang mahasiswa.
itu negasinya. Ada kalimat bulan ini bukan bulan Agustus. Kalimat negasinya tidak benar bahwa bulan ini bukan bulan Agustus, atau kata lainnya bulan ini bulan Agustus. Ada lagi contohnya dalam matematika, 2 pangkat 10 lebih kecil dari 10 pangkat 2. Negasinya adalah 2 pangkat 10 tidak lebih besar dari 10 pangkat 2. Lanjut. Ada konjungsi. Apabila P dan Q merupakan proposisi, maka P konjungsi Q juga merupakan proposisi yang dinamakan sebagai konjungsi dari P dan Q. Ada P konjungsi Q dibaca P dan Q atau P and Q. P konjungsi Q bernilai true, tepat, ketika P dan Q keduanya bernilai benar. Oh iya. Selain itu, konjungsi dari P dan Q bernilai salah. Tabel kebenaran untuk konjungsi ini ada: jika P-nya true, maka Q-nya true, berarti P konjungsi Q-nya true. Karena P dan Q-nya itu true, maka konjungsi juga true. Jika P-nya true dan Q-nya F, maka tentu konjungsinya akan false karena keduanya berbeda. Begitu juga sebaliknya, jika P-nya F false dan Q-nya true, maka P konjungsi Q-nya adalah false, dan P-nya false, Q-nya false, tentu konjungsinya akan false. Ada contoh diberikan proposisi berikut. Jika P matahari terbit dari timur, kucing adalah reptil, dan Q-nya adalah 2 kali 3 lebih kecil dari 3 pangkat 2, dan S-nya adalah 2 pangkat 5 lebih kecil dari 5 pangkat 2. Maka proposisi untuk P negasi konjungsi Q, matahari terbit dari timur dan 2 kali 3 lebih besar 3 pangkat 2. Karena nilai kebenaran dari matahari terbit dari timur itu adalah benar. Matahari memang terbit dari timur, dan nilai kebenaran 2 kali 3 lebih besar dari 3 pangkat 2 adalah sah. Maka nilai kebenaran P konjungsi negasi Q-nya adalah salah. Terus ada negasi R. Negasi R konjungsi negasi S. Kucing bukan reptil dan 2 pangkat 5 lebih besar dari sama dengan besar dari 5 pangkat 2. Karena nilai kebenaran dari kucing bukan reptil adalah benar, dan nilai kebenaran dari 2 pangkat 5 lebih besar sama dengan 5 pangkat 2 adalah benar. Maka nilai kebenaran dari negasi R konjungsi negasi S adalah benar. Lanjut slide berikutnya. Ada disjungsi. Apabila P dan Q merupakan proposisi, maka P disjungsi Q juga merupakan proposisi yang dinamakan sebagai disjungsi dari P dan Q. Contoh ada P disjungsi Q dibaca P atau Q atau OR. P disjungsi bernilai salah ketika P dan Q keduanya bernilai salah. Selain itu disjungsi dari P dan Q bernilai benar. P dan Q keduanya bernilai benar. Oh, jadi kalau misalkan P dan Q itu nilainya beda, itu disjungsinya benar ya. Tabel untuk kebenaran disjungsi adalah ada P. Jika P-nya true, Q-nya true, maka disjungsinya true. Karena keduanya sama-sama true, dan P dan Q-nya sama-sama true. Jika P-nya true dan Q-nya F, maka true F, dan jika P-nya false dan Q-nya true, maka disjungsinya true. Dan bila P dan Q-nya F false, disjungsi juga false. Lanjut. Contoh diberikan proposisi berikut. Oh, ini yang tadi, maaf, salah. Selanjutnya ada exclusive OR.
Apabila P dan Q merupakan proposisi, maka P eksklusif OR-nya juga merupakan proposisi yang dinamakan sebagai disjungsi eksklusif atau eksklusif OR dari P dan Q. P eksklusif OR dibaca P XOR Q atau eksklusif OR. P eksklusif OR Q bernilai true tepat ketika P dan Q memiliki nilai kebenaran yang berbeda. Tabel untuk kebenaran eksklusif ini adalah jika P-nya true, Q-nya true, maka eksklusif OR-nya false. Kalau P-nya true, Q-nya false, eksklusif OR-nya T. Jika P-nya false, Q-nya true, maka eksklusif OR-nya dari P dan Q itu true, dan bila P dan Q-nya false, P eksklusif OR-nya itu F false. Contoh diberikan proposisi berikut. P. Alex adalah mahasiswa sistem komputer. Dan Q-nya adalah Alex adalah mahasiswa fakultas FTIK. Jadi kalau sistem komputer itu kan jurusan, dan FTIK itu fakultas, itu tidak beda, itu beda ya, beda penempatan. Maka proposisi untuk P eksklusif OR Q, Alex adalah mahasiswa sistem komputer tetapi bukan mahasiswa FTIK. Nah, jadi berbeda. Atau Alex bukan mahasiswa sistem komputer tetapi mahasiswa FTIK. Atau dapat juga Alex adalah mahasiswa sistem komputer atau mahasiswa FTIK tetapi tidak keduanya. Ada implikasi. Apabila P dan Q merupakan proposisi, maka P implikasi Q juga merupakan proposisi yang dinamakan sebagai implikasi. Jika P maka Q. Di sini P disebut sebagai hipotesis atau anteseden, premis, dan Q. Ada contoh P implikasi Q dibaca jika P maka Q if P then Q. P mengakibatkan Q apabila P maka Q. P adalah syarat cukup untuk Q. Q jika Q diakibatkan oleh P. Q apabila P. Q adalah syarat perlu untuk P. Lanjut. Ada P implikasi Q bernilai salah apabila P-nya benar tetapi Q-nya salah. Selain itu, P implikasi Q bernilai benar. Jadi kalau P-nya itu benar tetapi Q-nya salah, itu implikasinya benar. Tabel untuk kebenarannya sebagai berikut. P jika P-nya true, Q-nya true, maka implikasi P dan Q-nya itu true. Kalau P-nya true, Q-nya false, maka implikasi dari P dan Q-nya itu false. Kalau P-nya false dan Q-nya true, itu implikasinya true. Jika P-nya false, Q-nya false, maka implikasi P dan Q-nya itu true. Lanjut. Jika P-nya nilai ujian logika matematika saya selalu 100. Q-nya nilai akhir logika matematika saya adalah A. Nah, kan kalau 100 nilai 100 sudah pasti A. P implikasi Q, apabila ujian logika matematika saya selalu 100, maka nilai akhir logika matematika saya adalah A. P bernilai salah F ketika nilai ujian logika matematika saya selalu 100 tapi nilai akhir logika matematika saya bukan A. Jadi ini banding terbalik, maka implikasi akan salah ketika P dan Q itu berbeda. P implikasi Q tetap bernilai benar ketika nilai ujian logika matematika saya tidak selalu 100. Nah, ini tidak 100 ya. Dan nilai akhir logika matematika saya adalah A. Ada lagi, lanjut, ada B implikasi. Apabila P dan Q merupakan proposisi, maka P B implikasi Q juga merupakan proposisi yang dinamakan sebagai B implikasi atau bikondisional dari P dan Q. Oke, lanjut. Selanjutnya ada P B implikasi Q bernilai benar tepat ketika P dan Q memiliki nilai kebenaran yang sama. Jika P dan Q-nya memiliki kebenaran yang sama, berarti B implikasinya itu benar atau true ya. P B implikasi Q bernilai true tepat ketika P
P implikasi Q dan Q implikasi P kedua-duanya bernilai benar, berarti memiliki nilai yang sama, yaitu sama-sama benar. Tabel untuk kebenaran untuk biimplikasi adalah P, kalau P nya true, Q nya true, P biimplikasi Q nya true. Jika P nya true dan Q nya false, biimplikasinya false. Kalau P nya false, Q nya true, maka nilai biimplikasinya F atau false. Kalau P dan Q nya false, maka nilai biimplikasinya true. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.